Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rehan Maulana dengan NIM 5243230017, kelas B Prodi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan mengenai mata kuliah Praktek Dasar Elektronika yang diampu oleh Bapak dosen Eka Dodi Suryanto, SPD MT. Adapun yang menjadi topik pembahasan pada presentasi saya kali ini adalah mengenai soal yang diberikan oleh Bapak dosen. Soal tersebut diantaranya adalah yang pertama, menjelaskan konsep dasar tegangan listrik, arus listrik, dan daya listrik, serta memberikan contohnya. Soal yang kedua, menjelaskan perbedaan antara sumber tegangan listrik dan sumber arus listrik. Soal yang ketiga, menjelaskan perbedaan antara komponen elektronik aktif dan komponen elektronik pasif, serta contohnya. Yang keempat, mendeskripsikan karakteristik dari komponen dioda beserta fungsinya. Dan soal yang terakhir, mendeskripsikan karakteristik dari komponen transistor beserta fungsinya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar tegangan listrik, arus listrik, dan juga daya listrik. Terlebih dahulu kita membahas mengenai tegangan listrik. Tegangan listrik atau yang dikenal dengan electric voltage adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik. Tegangan juga didefinisikan sebagai kerja atau energi yang dibutuhkan persatuan muatan untuk memindahkan muatan listrik antara dua titik. Dalam sistem internasional atau SI, satuan yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik adalah volt. Nah, berdasarkan konsep dasar yang baru saja saya jelaskan, tegangan dapat dijelaskan melalui persamaan V sama dengan J per C, di mana V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, J adalah energi dengan satuan joule, dan C adalah muatan listrik dengan satuan coulomb. Sehingga kita dapat mengartikan bahwa 1 volt adalah jumlah kerja sebesar 1 joule yang diperlukan untuk memindahkan 1 coulomb muatan listrik. Simbol tegangan listrik adalah delta V. Nah, kemudian saya akan menjelaskan asal-usul konsep tegangan listrik. Jadi, konsep tegangan listrik ini pertama kali diperkenalkan oleh George Simon Ohm pada tahun 1827. Pada saat itu, Ohm menggunakan model hidrodinamik untuk menjelaskan hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi yang dikenal sebagai hukum Ohm dengan rumus V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan atau volt, I adalah sumber arus atau ampere, dan R adalah resistansi atau ohm. Nah, di sini saya juga mencantumkan contoh soal yang sangat sederhana, di mana jika sebuah lampu memiliki hambatan sebesar 5 ohm dan dialiri arus sebesar 2 ampere, berapakah tegangannya? Dalam menyelesaikan soal, kita harus mengetahui nilai daripada elemen-elemen dalam rangkaian. Pada soal diketahui bahwa resistornya sebanyak 5 ohm dan arusnya sebanyak 2 ampere. Kemudian yang ditanya adalah tegangan. Terlebih dahulu kita akan memasukkan rumus. Rumus di sini yang kita pakai V sama dengan I kali R. Kemudian substitusikan nilainya 2 dikali 5, kemudian didapatkanlah tegangannya sebanyak 10 volt. Nah, kemudian kita membahas mengenai arus listrik. Arus listrik adalah aliran elektron dari atom ke atom yang terjadi pada sebuah penghantar dengan kecepatan dalam waktu tertentu. Timbulnya arus listrik disebabkan oleh adanya beda potensial pada kedua ujung penghantar. Kondisi itu terjadi karena mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron-elektron tersebut berpindah tempat. Nah, jadi arus listrik ini juga ada kaitannya dengan muatan. Di sini dikatakan muatan adalah sifat listrik daripada partikel atom yang menghasilkan kutub positif dan juga negatif yang diukur dalam coulomb. Muatan tersebut adalah fakta bahwa ia dapat bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga kita dapat menghubungkan antara arus, muatan, dan juga waktu melalui persamaan I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q adalah muatan dengan satuan coulomb, dan T adalah waktu dengan satuan second atau detik.
Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis arus listrik. Jadi jenis arus listrik ini terbagi atas dua. Yang pertama itu ada direct current atau DC, atau kita diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah arus searah. Kemudian yang kedua alternating current atau AC. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu arus bolak-balik. Jadi direct current ini adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah, yaitu hanya positif atau negatif dan mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap waktu. Sedangkan alternating current merupakan arus listrik yang arah arusnya berubah-ubah dengan bolak-balik. Di sini saya juga mencantumkan sebuah contoh soal yang sangat sederhana, di mana soalnya adalah suatu rangkaian dialiri arus listrik sebesar 2 ampere dalam waktu 1 menit, berapakah muatannya? Nah, jadi contoh soal yang saya berikan di sini adalah mengenai muatan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui nilai daripada elemen-elemen pada rangkaiannya. Diketahui bahwa arusnya sebanyak 2 ampere dalam waktu 1 menit. Nah, waktu 1 menit ini kita konversikan dulu ke detik, yaitu sebanyak 60 detik. Kemudian yang ditanya adalah muatannya, sehingga kita masukkan rumus Q sama dengan I kali T. I-nya adalah 2 ampere dan T-nya 60 second, sehingga didapatkanlah muatannya sebanyak 120 coulomb. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai daya listrik. Daya listrik merupakan kemampuan suatu peralatan listrik untuk melakukan usaha akibat adanya perubahan kerja dan perubahan muatan listrik tiap satuan waktu. Daya listrik juga bagian dari besarnya beda potensial, kuat arus, dan juga hambatan serta waktu. Satuan dari daya listrik sendiri adalah watt, di mana 1 watt sama dengan 1 joule per detik, maka persamaan yang bisa kita dapatkan adalah P sama dengan W per T. Di sini saya juga mencantumkan konversi sedikit. Dari 1 kW itu setara dengan 1000 watt, 1 MW atau megawatt setara dengan 1 juta watt. Nah, keterkaitan daya listrik dengan energi listrik adalah penggunaan daya listrik dalam waktu tertentu dinyatakan dalam satuan joule, sehingga persamaan yang bisa kita dapatkan adalah P sama dengan V per I, di mana P adalah daya listrik dengan satuan watt, V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, dan I adalah arus listrik dengan satuan ampere. Di sini saya juga menyertakan sebuah contoh soal sederhana, di mana sebuah lampu dihubungkan ke sumber tegangan sebesar 220 volt dan mengalirkan arus sebesar 0,5 ampere. Hitunglah daya listrik yang digunakan oleh lampu. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita mengetahui nilai daripada tiap elemen. Tegangannya sebanyak 220, arusnya sebanyak 0,5 ampere. Yang ditanya adalah P. Sehingga kita masuk rumusnya, yaitu P sama dengan V per I, 220 kali 0,5, sehingga kita dapatkan daya pada yang digunakan lampu sebesar 110 watt. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 2, yaitu mengenai sumber tegangan listrik dan sumber arus listrik. Sumber tegangan listrik adalah komponen rangkaian listrik yang digunakan untuk menciptakan perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Sumber tegangan pada dasarnya adalah elemen rangkaian aktif yang menyediakan energi potensial yang diperlukan dalam rangkaian yang dibutuhkan untuk mengalirkan arus listrik melalui rangkaian. Nah, jadi sumber tegangan listrik ini berusaha mempertahankan tegangan konstan meskipun arus yang mengalir bisa berubah sesuai beban yang terhubung. Contohnya adalah baterai dan juga adaptor. Sumber tegangan listrik sendiri terbagi atas 2 jenis, yaitu sumber tegangan bebas dan sumber tegangan tak bebas. Sumber tegangan bebas, tegangannya tidak bergantung pada arus atau tegangan lain dalam rangkaian. Sedangkan sumber tegangan tidak bebas, tegangan keluarannya bergantung pada tegangan atau arus lain dalam rangkaian. Selanjutnya kita bahas sumber arus listrik, di mana sumber arus listrik adalah perangkat atau sistem yang menyediakan arus listrik konstan ke suatu rangkaian, tanpa bergantung pada perubahan beban atau tegangan yang diperlukan. Artinya, meskipun hambatan beban berubah-ubah,
sumber arus akan mempertahankan besar arus yang sama pula. Dalam sistem kelistrikan, sumber arus digunakan saat kestabilan arus lebih penting dibanding kestabilan tegangan, seperti dalam pengisian baterai atau dalam beberapa aplikasi elektronika. Contohnya adalah panel surya atau charger baterai. Nah, sumber arus listrik ini terbagi atas dua jenis, yaitu sumber arus bebas dan sumber arus tak bebas. Untuk sumber arus bebas, menghasilkan arus konstan dengan besar dan arah yang tidak tergantung pada elemen lain. Sedangkan sumber arus tidak bebas, besar arusnya tergantung pada elemen lain dalam rangkaian, seperti halnya tegangan atau arus pada komponen lain. Nah, pada bagian ini kita membahas mengenai komponen elektronik aktif dan komponen elektronik pasif, di mana komponen elektronik aktif adalah komponen yang dapat mengontrol aliran arus listrik, melakukan penguatan sinyal, dan membutuhkan sumber energi eksternal, seperti tegangan dan arus untuk beroperasi. Contohnya adalah transistor. Transistor digunakan sebagai saklar atau penguat sinyal. Kemudian dioda, yang mengarahkan arus satu arah dan digunakan dalam penyearah. Ada IC atau Synthetic Circuit, yang merupakan komponen kompleks seperti mikroprosesor. Kemudian ada SCR, Silicon Control Rectifier, yang digunakan dalam pengendali daya. Nah, fungsi dari komponen elektronik aktif ini adalah dapat menguatkan sinyal atau dapat dikatakan amplifier, kemudian memproses sinyal dalam rangkaian digital, dan juga dapat mengatur arus dan tegangan atau biasa disebut pengendali. Nah, untuk komponen elektronik pasif sendiri, dari definisi, ia merupakan komponen yang tidak membutuhkan sumber energi eksternal atau tidak dapat menguatkan sinyal listrik. Fungsinya adalah hanya memproses arus dan tegangan sesuai hukum dasar listrik, yaitu seperti hukum Ohm dan juga Kirchhoff. Untuk contohnya sendiri, itu ada resistor, yaitu menghambat aliran arus dan membagi tegangan. Ada kapasitor, yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik dan menyaring sinyal. Induktor, menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dan menyaring sinyal AC. Kemudian contoh yang terakhir itu transformator, yang digunakan untuk mentransfer energi antar rangkaian menggunakan prinsip induksi magnetik. Nah, pada soal yang keempat ini pembahasan kita mengenai dioda. Dioda adalah komponen elektronik aktif yang memiliki dua terminal dan berfungsi untuk mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah. Dioda sendiri memanfaatkan sifat semikonduktor, biasanya silikon atau germanium, untuk mengontrol aliran arus listrik dalam rangkaian. Karakteristik daripada dioda ini adalah yang pertama, sifat penghantar searah atau dapat dikatakan rectifier. Jadi dioda hanya menghantarkan arus listrik dari anoda ke katoda dalam kondisi tegangan maju. Bila dioda diberi tegangan terbalik, arus tidak akan mengalir kecuali pada tegangan tembus tertentu. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah tegangan maju minimum, yaitu tegangan minimum yang diperlukan agar dioda mulai menghantarkan arus. Kemudian tegangan tembus merupakan tegangan maksimum saat dioda dalam reverse bias sebelum arus bocor mulai mengalir. Kemudian karakteristik selanjutnya arus maksimum, yaitu batas ukur tertinggi yang bisa dialirkan tanpa merusak dioda. Selanjutnya karakteristik kurva arus tegangan, yaitu diagram hubungan antara arus dan tegangan dioda mulai menunjukkan bahwa arus mulai meningkat signifikan setelah tegangan maju mencapai titik tertentu dan hampir tidak ada arus saat dalam reverse bias hingga mencapai breakdown voltage. Nah, kemudian saya menjelaskan sedikit mengenai fungsi daripada dioda. Fungsi yang pertama yaitu penyearah arus atau rectifier, yaitu dioda dapat mengubah arus AC menjadi arus DC, digunakan dalam power supply untuk mengangkat elektronik. Yang kedua, proteksi rangkaian. Dioda dipasang untuk melindungi komponen dari arus balik atau lonjakan tegangan. Ketiga, pengatur tegangan. Dioda Zener digunakan untuk menjaga tegangan tetap stabil pada nilai tertentu meskipun arus berubah-ubah. Kemudian fungsi yang terakhir, dapat mendeteksi sinyal dan penyearah gelombang RF, yaitu dalam komunikasi radio dan pemrosesan sinyal frekuensi tinggi, dioda digunakan untuk mendeteksi sinyal gelombang radio atau sebagai demodulator. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai transistor.
Transistor adalah komponen elektronik aktif yang berfungsi sebagai penguat saklar dan pengendali arus dalam rangkaian listrik. Transistor termasuk komponen semikonduktor yang memiliki kemampuan mengendalikan arus dan tegangan menggunakan sinyal kecil sebagai pemicunya. Transistor terbagi atas dua jenis. Yang pertama itu adalah transistor bipolar atau bipolar junction transistor, dapat disingkat sebagai BJT. Jadi transistor ini mengontrol arus menggunakan arus input di terminal basis. Disebut bipolar karena melibatkan pergerakan elektron dan hole sebagai pembawa muatan. Kemudian jenis yang kedua adalah transistor efek medan atau field effect transistor, dapat disingkat menjadi FET. Transistor ini mengendalikan arus menggunakan tegangan listrik pada terminal gate, bukan arus seperti BJT. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai karakteristik daripada transistor ini, yaitu yang pertama sebagai pengendali arus. Jadi pada BJT, arus kecil di basis mengendalikan arus besar antara kolektor dan emitor. Pada FET, tegangannya kecil, di gate mengendalikan arus antara drain dan sources. Nah, kemudian dia dapat sebagai penguatan sinyal, yaitu transistor dapat menguatkan arus atau tegangan. Kemudian mode operasi transistor BJT, kemudian karakteristik tegangan dan arus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi daripada transistor. Fungsi yang pertama adalah sebagai penguat sinyal, di mana transistor BJT sering digunakan untuk memperkuat sinyal menjadi lebih besar dalam rangkaian audio, radio, dan sensor. Kemudian dapat menjadi saklar elektronik, di mana transistor dapat berfungsi sebagai saklar on atau off dengan mengatur arus kecil di basis atau gate. Kemudian dapat menjadi pengatur tegangan atau arus. Nah, jadi transistor ini digunakan dalam rangkaian regulator tegangan untuk menjaga kestabilan daya. Yang terakhir, osilator dan modulator. Transistor dapat membantu sinyal gelombang untuk keperluan komunikasi atau generator frekuensi. Digunakan juga dalam radio, televisi, dan sistem komunikasi lainnya. Sekian presentasi mengenai pembahasan soal dari saya. Semoga jawaban yang telah saya paparkan pada video ini dapat menambah pengetahuan bagi saya sendiri khususnya, dan dapat menambah pemahaman secara mendalam mengenai mata kuliah praktek dasar elektronika. Saya Rehan Maulana. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.